Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri Simpanan Pria Angkuh, episode 81. Salah paham. Nadira duduk di tempat tidur dengan terus menatap punggung pelayan yang sedang berada di dalam kamarnya. Ia hanya diam, memandang pelayan yang sedang sibuk memasukkan pakaiannya ke dalam tas yang berukuran besar. Mulutnya seakan terkunci, tanpa ada yang lolos satupun kalimat dari bibirnya. Semua ini terasa begitu sangat menyakitkan untuknya. Mengapa para pelayan memasukkan baju-baju Dira ke dalam tas? Apa Bang Arga udah nggak mau lagi dengan Dira? Apa ini artinya Dira harus pergi dari rumah ini? Nadira hanya berani berbicara di dalam hatinya. Nyonya muda, pekerjaan saya sudah selesai. Saya permisi dulu, ucap kepala pelayannya setelah selesai memasukkan pakaian serta barang-barang milik Nadira ke dalam travel bag. Nadira menganggukkan kepalanya. Kenapa barang-barang saya dimasukkan ke dalam tas? Nadira akhirnya memutuskan untuk bertanya. Ia sudah tidak sanggup untuk menahan sesak di dadanya. Ia harus benar-benar siap untuk mendengarkan jawaban dari kepala pelayannya. Maafkan Nyonya muda, saya tidak tahu karena Tuan Arga memberitakan saya seperti ini, jelas kepala pelayannya. Nadira menganggukkan kepalanya setelah mendengar penjelasan dari kepala pelayannya. Para pelayan itu pergi meninggalkan kamarnya setelah yakin bahwa semua barang yang dibutuhkan oleh nyonya mudanya telah selesai. Air matanya menetes dengan sendirinya ketika membayangkan apa yang akan dilakukan suaminya kepadanya. Nadira mengingat wajah wanita yang menjadi istri pertama suaminya, seorang artis terkenal yang begitu sangat cantik dan juga seksi. Bila dibandingkan dengan dirinya, bagaikan langit dan bumi. Mimpi rasanya bila Nadira beranggapan suaminya akan lebih mencintainya. Melihat kenyataan yang ada membuka matanya, membuat dirinya tersadar dari mimpinya. Ternyata dirinya tidak berarti untuk suaminya. Bang Arga dulu mengatakan bahwa Dira bukan tipe wanita yang dia mau. Dira tahu kalau Dira memang gak cantik dan menarik. Tangisnya semakin pecah ketika mengingat peristiwa itu. Kenapa Bang Arga setega ini? Apa dia tidak memikirkan tentang anaknya? Nadira mengusap perutnya. Apa Dira harus telepon Bang Arga? Nadira bertanya memandang layar ponselnya. Ia menggelengkan kepalanya ketika menyadari bahwa dirinya tidak akan sanggup mendengar pengakuan suaminya. Enggak apa ya nak, Umi punya uang banyak. Kita tetap akan bahagia, diusapnya air matanya. Tapi Dira tidak hanya sekedar menginginkan uang. Bahkan uang sebanyak itu pun Dira tidak tahu bagaimana cara memakainya. Dira hanya ingin anak Dira bisa merasakan kasih sayang dedinya. Nadira melihat layar ponselnya yang menyala. Panggilan masuk dari suaminya. Dengan cepat Nadira mengangkat sambungan telepon tersebut. Kenapa baju-baju Dira disuruh pelayan untuk masukkan ke dalam tas? Nadira memandang wajah suaminya. Ia sudah tidak sabar ingin mendengar penjelasan dari suaminya. Iya, jawab Arga. Apa Habib beneran pengen Dira pergi dari sini? Nadira menangis menanyakan hal ini kepada suaminya. Arga diam dengan mulut yang sedikit terbuka. Ia memandang istrinya yang sedang menangis. Bukan seperti itu maksudnya, jawab Arga. Dira tahu Dira ini siapa. Tapi apakah Habib tidak mau mempertimbangkan dulu ini semua sebelum melakukan ini sama Dira? Apa tidak bisa Habib menunggu sampai Dira selesai melahirkan? Nadira seakan tidak mampu membayangkan seperti apa dirinya menjalani kehamilan tanpa ada suaminya. Dirinya begitu sangat membutuhkan suaminya berada di sisinya. Tolong dengerin Habib, jawab Arga. Nadira menggelengkan kepalanya. Dirinya hanya menangis menahan rasa sakit di dadanya. Nadira tidak bisa menerima sikap suaminya. Dira bakalan pergi kok Bi, kalau emang Habib mau seperti itu, ucapnya mengusap air matanya.
Tolong dengar, ucap Arga. Apa yang mau Habi jelasin? Bukankah semuanya sudah jelas? Dira tidak ada di hati Habi. Ingin rasanya ia mempertahankan suaminya, namun memohon untuk suaminya tidak melakukan ini kepadanya terasa begitu sangat berat oleh Nadira. Pada akhirnya, dirinya hanya bisa pasrah menerima keputusan dari suaminya. Arga dia memandang wajah istrinya. Pria itu tidak menyangka bahwa istrinya akan salah paham seperti ini. Coba dengerin Habi, jangan menangis. Habi bakalan berangkat ke Medan, jadi Habi mau bawa Dira. Makanya Habi minta pelayan untuk masukin barang-barang ke dalam tas. Setelah dari Medan, kita akan langsung ke Tokyo. Mau ikut kan? Tanya Arga. Nadira mengusap air matanya. Matanya terbuka lebar saat mendengar penjelasan suaminya. Kenapa Habi tidak ngomong sih dari tadi? Ucap Nadira yang kembali menangis. Nadira tidak memahami dengan dirinya sendiri. Mengapa ia begitu sangat mudah menangis dan mengambil kesimpulan berdasarkan apa yang ada di dalam pikirannya. Habi sudah bilang, Habi telepon ingin memberitahu ini. Tapi Dira terus marah-marah dan nangis-nangis, jawab Arga. Dira takut kalau Habi tinggalin Dira atau suruh Dira pergi. Nadira menundukkan kepalanya. Semua itu tidak mungkin Habi akan melakukan itu, jawab Arga. Saat ini, Nadira dan calon buah hatinya merupakan jantung kehidupannya. Nadira dan calon anaknya adalah sumber kehidupan untuknya. Maafkan Dira yang salah paham. Iya, nggak apa. Siap-siap ya. Nanti akan ada yang jemput adek. Namanya Rita, jelas Arga. Jam berapa berangkat? Tanya Nadira. Sore kita akan berangkat. Soalnya Habi harus selesaikan dulu semua urusan kantor sebelum pergi, jawab Arga. Kita ke sana ngapain? Tanya Nadira. Habi akan meresmikan perusahaan cabang yang di Medan. Setelah urusan di Medan selesai, kita akan ke Tokyo. Di sana, Habi akan menyelesaikan masalah kerjaan perusahaan kita dengan investor dari Jepang. Nadira sangat senang ketika mendengar apa yang disampaikan oleh suaminya. Apa di sana ada jalan-jalan juga? Tanya Nadira dengan sangat polosnya. Pasti, jawab Arga. Dira belum pernah coba jalan-jalan. Nadira tersenyum. Nanti akan jalan-jalan sepuasnya. Kita akan coba Ramen Naruto, jawab Arga. Ke Medan itu naik apa ya? Tanya Nadira. Pesawat, jawab Arga. Nadira diam ketika mendengar ucapan suaminya. Sudah pernah coba naik pesawat? Tanya Arga. Belum, jawab Nadira. Nanti bakalan coba seperti apa itu rasanya naik pesawat. Arga tersenyum. Kalau Dira takut, apa boleh turun, Bi? Tanya Nadira. Ya nggak bisa, jawab Arga. Bagaimana kalau Dira takut? Nggak bakalan takut kok, soalnya ada Habi. Arga tersenyum. Nadira begitu sangat senang ketika mendengar ucapan suaminya. Dirinya tidak menyangka bahwa suaminya akan mengajaknya pergi jalan-jalan walaupun dengan tujuan bisnis. Udah ya, jangan lupa siap-siap pakai baju yang cantik, tapi nggak usah yang terbuka, pinta Arga. Oke sip, Dira kabari ibu dan ayah dulu, jawab Nadira. Iya, dah ya, ini mau rapat lagi, ucap Arga. Bye, assalamualaikum, jawab Nadira. Waalaikumsalam, jawab Arga yang tersenyum. Selamat sore Nyonya Nadira, nama saya Rita. Saya diperintahkan oleh Tuan Arga untuk menjemput Anda, ucap seorang wanita yang bertubuh tinggi dengan rambut ikat ekor kuda. Nadira sedang duduk di ruang tamu sambil menunggu orang yang akan menjemputnya tersenyum, memandang wanita yang memakai seragam berwarna hitam tersebut. Saya sudah siap. Nadira beranjak dari duduknya. Wanita itu sedikit menganggukkan kepalanya. Apa kita akan langsung ke bandara? Nadira bertanya kepada pengawal pribadinya. Iya Nyonya, Tuan Arga sudah menunggu di sana, jawab Rita. Nadira sungguh tidak sabar untuk bisa secepatnya sampai di bandara. Dirinya
ingin segera bertemu dengan suaminya. Cuma semalam enggak ketemu sama Bang Arga, tapi kenapa mau ketemu sekarang rasanya deg-degan seperti ini? Nadira bertanya di dalam hatinya. Tangannya berada di atas dadanya dan merasakan degup di jantungnya. Nadira seakan merindukan suaminya. Selama di perjalanan menuju ke bandara, Nadira hanya duduk diam di kursi belakang. "Kita sudah sampai, Nyonya," ucap Rita yang membuka pintu mobil Nadira. Nadira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ia keluar dari dalam mobil tersebut. "Apa kita tidak ke sana?" tanya Nadira yang memandang bagian ruang tunggu pesawat. "Tidak, Nyonya, kita langsung ke pesawat jet milik Tuan Arga. Tuan Arga memakai pesawat pribadi, jadi kita tidak perlu menunggu," jawab Rita yang langsung masuk ke pintu khusus menuju pesawat Arga berada. Dengan bingung Nadira menganggukkan kepalanya. Nadira naik ke dalam pesawat tersebut, namun dirinya tidak melihat suaminya. "Mohon tunggu sebentar, Nyonya. Tuan tadi sudah menghubungi saya. Katanya akan langsung berangkat ke bandara," jelas Rita. "Oh, seperti itu ya. Saya akan tunggu," jawab Nadira dengan tersenyum. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.